Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungan lapangan fasilitator Sekolah Penggerak Angkatan 2 Kabupaten Lombok Timur di SD Negeri 1 Suela, Senin 14 November 2022. Sebelum acara kita lanjutkan, terlebih dahulu pendahuluan dengan tari selamat datang yang akan dibawakan oleh siswi SD Negeri 1 Suela. Silakan.
demikianlah tari selamat datang yang telah ditampilkan oleh istri kami. Ya, dan ucapan terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita lanjutkan, mari kita buka acara ini secara resmi. Bukan secara resmi, maksudnya untuk barokahnya acara kita ini, mohon maaf. Mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pengantar dari Bapak Kepala SD Negeri 1 Suela kepada Bapak Sumiatis SPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Fasilitator, yang kami hormati Bapak Kepala BPT Dinas Dikbud Kecamatan Suela, yang kami hormati Bapak Pengawas, yang kami hormati Bapak Ketua Komite yang sempat hadir pada hari ini, Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya pada hari yang cerah ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangkaian acara pembimbingan kunjungan lapangan pembimbingan dari Bapak Fasilitator Sekolah Penggerak Angkatan Kedua di SDN 1 Suela. Selamat salam kita sampaikan kepada tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita jalan petunjuk dari alam kegelapan ke alam yang terang menerang sejak terang sampai saat ini. Bapak Fasilitator, Bapak Panit, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pertama saya akan menyampaikan selamat datang Bapak Fasilitator. Bapak jauh-jauh datang dari Mataram. Jam berapa berangkat? Jam 7 ya? Ya agak jauh, agak jauh memang. Ini paling jauh ini kunjungan Bapak Fasilitator. Alhamdulillah, ya, kunjungan saya mungkin 1 hari pun. Itu harapan kita. Ya. Kemudian harapan kami nanti Bapak bisa melihat, ya, kemudian selanjutnya memberikan kami bimbingan untuk bisa kami terapkan, laksanakan di sekolah kami, khususnya di SD 1 Suela. Nah, SD 1 Suela ini yang baru 2 tahun, ya, 2020, ya 2020 tepatnya Maret ya 2020 sampai saat ini. Alhamdulillah bersama teman-teman, ya mudah-mudahan bisa mengikuti teman-teman yang sekolah-sekolah yang sudah maju. Mungkin itu pengantar dari kami, ya mohon arahan dari Bapak Fasilitator, ya, dan Bapak Kanit dan Bapak Pengawas nanti. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Bapak Fasilitator, sekali lagi terima kasih. Yang dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari Bapak Kepala Unit Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Suela kepada Bapak Lalu Jauhari Marjan MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.
Bapak Ibu, kita berikan hormat kita kepada Bapak Fasilitator Sekolah Penggerak yang pada hari ini puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa berada di tengah kita. Bapak yang kami hormati, Bapak Kepala SD Negeri 1 yang kami hormati pula, rekan-rekan guru hebat yang berbahagia dan kami banggakan. Sejenak mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama kesehatan dan kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk berdiskusi sejenak tentang hal-hal yang berhubungan dengan tugas-tugas kita. Bapak Ibu yang kami hormati, kita rasanya amat berbahagia pada kesempatan ini karena kita kedatangan orang tua kita dalam program PSBD yang akan terus berkoordinasi dan memberikan pencerahan-pencerahan informasi tentang bagaimana program-program sekolah penggerak pada hari ini dan ke depan. Tentunya kehadiran beliau amatlah penting untuk mengevaluasi barangkali kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan di sekolah. Kami perlu menginformasikan Pak Fasilitator bahwa sekolah ini memang sekolah tertua di Kecamatan Suera. Artinya beberapa kali pindah. Pertama berlokasi di pinggir jalan di sebelah barat, di atas lapangan itu cikal bakalnya. Kemudian barulah tahun berapa Pak pendirian sekolahnya? 26. Iya. Agar SD Negeri 1 Suera menjadi terdepan, menjadi pembina, menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lainnya, sehingga bisa mengimbaskan apa saja yang diperoleh dalam program sekolah penggerak untuk kemajuan pendidikan yang ada di Kecamatan Suera khususnya dan Kabupaten Lombok Timur, NTB pada umumnya. Demikian, semoga bermanfaat. Sekali lagi kami mengharapkan pencerahan dari Bapak Fasilitator, kiranya bersedia untuk memberikan kami arahan-arahan sehingga akan kami jadikan acuan untuk bergerak ke depan. Billahi taufiq wal hidayah. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, acara pengarahan oleh Bapak Fasilitator Sekolah Penggerak Angkatan 2 Kabupaten Lombok Timur kepada Bapak Dr. I. Ketut Sukarma, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Kalopiti yang saya hormati, Bapak pengawas, dan saya hormati juga Bapak Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ketua Komite, karena hadir tadi, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Kata orang kalau tidak kenal maka tidak sayang. Jadi walaupun ada beberapa teman-teman yang sudah kenal, saya memperkenalkan diri. Nama saya Karno, sudah disampaikan tadi sama moderator. Jadi posisi saya sebagai perantau di Mataram. Jadi saya hadir di Mataram
Mataram tahun tanggal 16 Desember 1991. Itu SK saya pertama, dan saya juga tidak menyangka akan berdomisili di Mataram. Jadi saya punya 2 domisili, domisili dinasnya di Mataram, domisili adatnya di Bali. Saya asli orang Bali. Karena nama saya Ketut, jadi saya anak ketiga di Bali. Jadi itu ya. Nah, terus terang saja saya merasa terharu, tersanjung. Jadi yang pertama dengan rasa cemas dalam perjalanan, akhirnya saya sampai juga di SDN 1 Bidel, ya. Dan kalau ibaratnya minum obat, saya tadi overdosis, ya. Karena apa? Karena sambutan yang diberikan oleh sekolah ini sangat luar biasa. Sementara di sisi lain saya ini bukan siapa-siapa, ya. Jadi overdosis saya terjadi overdosis, ya. Nah, oleh karena itu, jadi kedepannya kalau misalnya saya diberikan kesempatan hadir, jangan terlalu di overdosiskan, ya. Ya, jadi terus terang saja sekolah ini sudah masuk kategori moderat, Bapak UPD, Bapak Pengawas. Itu artinya kedatangan saya ke sini sesuai dengan program itu 2 bulan sekali, kalau sesuai dengan aturan. Kalau kategorinya masih intensif, itu setiap bulan, ya. Dan kalau yang lihat dari persiapan, dari fasilitas, kemudian dari gegap gempitanya kegiatan walaupun sepintas, saya lihat sangat wajar sekolah ini berpredikat sebagai sekolah moderat. Jadi dengan semangat Bapak Ibu di bawah asuhan kepengurusan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian pengawasan dari Bapak Pengawas, bimbingan dari Bapak Kepala UPD yang saya hormati juga ini, mudah-mudahan selangkah lagi. Jadi sekolah SD 1 Suwelo ini bisa mencapai tahap mandiri. Ya, jadi mudah-mudahan saya sangat berdoa untuk itu, ya. Karena apa? Karena kalau sudah masuk ke sekolah mandiri dalam sekolah merdeka yang disebut yang menjadi program pemerintah ini, jadi Bapak Ibu di sisi lain akan banyak kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu akan ikuti. Jadi untuk pengembangan diri secara pribadi Bapak Ibu, kemudian termasuk kegiatan-kegiatan sekolah yang memang akan mendapatkan fasilitas secara khusus. Jadi banyak sekali manfaat Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini kurikulum merdeka ini tidak putus di tengah jalan, karena kita tidak tahu 2024 ini akan berjalan atau tidak, ya. Bukan karena saya diberikan kesempatan diajak oleh kementerian untuk bergabung, tetapi karena memang setelah saya ikuti kurikulum merdeka ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Dan barangkali Bapak Ibu bisa rasakan waktu kurikulum 2013, ya. Jadi secara kebetulan, mohon maaf, bukan saya membanggakan diri, tidak. Jadi setiap ada sosialisasi kurikulum, saya selalu dilibatkan oleh teman-teman di LPMP. Ya, jadi wilayah 5, Sumbawa, Dompu itu menjadi wilayah saya dulu pengembangan sosialisasi kurikulum 2000 KTSP 2013 sampai sekarang. Nah, sekarang kebetulan diajak oleh
kementerian yang dikoordinir oleh BPD NTB. Bedanya apa? Bedanya adalah sebenarnya kurikulum 2013 sama kurikulum Merdeka ini tidak terlalu jauh secara substansi, ya, tidak terlalu jauh, hanya istilah dan beberapa penambahan istilah yang berbeda. Cuman pada saat kurikulum 2013 itu tindak lanjutnya tidak ada ke lapangan. Jadi hanya sampai sosialisasi, kemudian diserahkan kepada pihak sekolah, utamanya kepada guru-guru, sampai di situ. Nah, sehingga yang namanya materi atau ilmu hanya diberikan sebatas setengah hari, kemudian bagaimana implementasinya di lapangan itu jelas akan mengalami kesulitan. Belum lagi tugas Bapak Ibu guru yang sangat berat. Ya, jadi pernah komplain itu terkait dengan penilaian. Barangkali Bapak Ibu juga ikut waktu itu. Kan awalnya Bapak Ibu sudah zona nyaman, hanya menilai dalam kognitif ya, nilai ya 90, 80. Nah, begitu kurikulum 2013 ada penilaian afektif dan psikomotor yang ditulis dalam bentuk deskripsi. Nah, pernah demo Pak kemarin itu rame-rame, saya termasuk diikutkan oleh kepala dinas waktu itu untuk membahas itu, ya. Nah, memang wajar terjadi karena apa? Karena program kurikulum 2013 itu setengah-setengah berjalan. Dan kita bersyukur unit kurikulum Merdeka sekarang ini Bapak Ibu dituntun sampai ke tingkat paling bawah dan ditemani. Makanya salah satu teman Bapak Ibu sekarang adalah saya. Saya bukan siapa-siapa, saya juga sama posisinya dengan Bapak Ibu, ya. Saya tidak ahli dalam segala hal, justru saya ingin mendapatkan sesuatu dari lapangan langsung. Kenapa? Ya, karena orientasi kita adalah membuat siswa anak didik aman dan nyaman. Logikanya bagaimana menyamankan mereka kalau Bapak Ibu tidak nyaman. Nah, ini persoalan jadi bikin Bapak Ibu guru ini nyaman semua, senyaman-nyamannya dalam tanda kutip, dengan segala keterbatasan sudah pasti ada. Oke, nah saya sedikit minta konfirmasi sekarang. Ini bukan pertanyaan untuk menguji, bukan, sama sekali tidak. Nah, supaya ada peran Bapak Ibu berdialog. Nah, karena dalam menyusun buku ajar Bapak Ibu, salah satu komponen terkait dengan evaluasi, ya evaluasi ada afektif, ada kognitif, ada psikomotor. Oke Bapak Ibu ya. Nah, jadi dari 3 komponen itu wajib nanti daya dukungnya adalah yang disebut dengan istilah C4, kompetensi pendidikan abad 21. Apa komponen C4 Bapak Ibu? 1, kreatif. Jadi kreatif dalam lingkungan ini sudah termasuk karya-karya kreatif Bapak Ibu. Kreatif dalam bentuk fisik, psikomotor larinya. Tetapi ada kreatif dalam bentuk kognitif, berpikir kreatif. Nah itu kan komunikatif itu. Kalau berpikirnya kreatif akan lahirlah penciptaan. Oke Bapak Ibu ya. Nah C1, kemudian kritis. Nah critical thinking namanya. Jadi Bapak Ibu berpikir kritis. Bagaimana wujudnya berpikir kritis? Contoh, maaf, Bapak Ibu lihat di TV kalau maaf mudah-mudahan hanya sekedar contoh dan tidak terjadi kepada kita semua. Pada saat orang pengadilan berhadapan dengan hakim, itu berisiko Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak berpikir kritis,
belum selesai hakimnya ngomong, bertanya, Bapak Ibu langsung jawab, berisiko. Nah, kebetulan saya, mohon maaf, mendalami sedikit filosofi matematika. Jadi apapun masalah yang Bapak Ibu hadapi, termasuk pertanyaan, wajib Bapak Ibu pikirkan sejenak sebelum Bapak Ibu berargumen. Cukup 2 menit, 3 menit. Kenapa? Karena pada saat Bapak Ibu berpikir itu, kalau saya jawab ya, akibatnya apa? Kalau saya jawab tidak, akibatnya apa? Itu wajib. Itulah salah satu bentuk dari proses berpikir kritis. Silakan. Yang sudah Bapak Ibu lakukan terkait dengan kurikulum merdeka, silakan. Tidak ada konsekuensi, Bapak Ibu. Nah, kita sekaligus berlatih untuk berkomunikasi. Siapa yang jawab? Ya. Spontan ini yang tidak dikenalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fasilitator. Ada memang seperti tadi arahan dari Bapak sudah kami lakukan merintis beberapa hal, kebetulan juga bukan untuk membanggakan diri. Saya termasuk di tahun ini sebagai guru penggerak angkatan 7. Termasuk Bapak ini kan Bapak juga fasilitator, tapi bagian Lombok Barat. Saya lihat namanya Bapak untuk wilayah Lombok Barat. Makanya tadi agak gugup yang namanya fasilitator. Ya seperti itu menurut anggapan di benak saya khususnya. Saya kira akan pokoknya dinilai apa ini bukan begini, ini bukan begini, itu ya di benak saya. Makanya ada rasa gugup begitu Bapak fasilitator datang, walaupun tujuannya untuk sekolah kami, bukan untuk saya pribadi. Itu yang pertama Bapak. Kemudian dengan beberapa minggu, baru masuk minggu ketiga dari pendidikan calon guru penggerak, alhamdulillah kami sudah mulai merintis dari awal, dari kelas dulu. Kami mulai dari kelas, bagaimana anak-anak itu nyaman di kelas. Kami upayakan seperti itu dari modul, kebetulan modul tentang filosofi diajar Dewan Toro, kami usahakan untuk diimplementasikan di kelas. Kemudian apa yang sedikit kami dapat ilmu, kami tularkan kepada Bapak Ibu guru yang lain. Seperti katanya Bapak Kepala Sekolah kemarin hari Sabtu, pembuatan video pembelajaran model dengan Canva, itu ilmu yang hanya beberapa minggu kami pelajari dengan tugas-tugas yang dari sekolah pendidikan guru penggerak ini. Itu untuk masih penunjang pembelajarannya nanti. Karena kami pikir selama ini kan kita hanya seperti itu, masuk ceramah, anak-anak mendengar, latihan dan sebagainya. Setelah ada sedikit gambaran bagaimana kalau kita ubah cara ceramah itu, walaupun kita yang ceramah tapi kita videokan. Itu yang makanya ayo kita buat video pembelajaran, dan alhamdulillah saya lihat hasilnya Ibu guru, Pak, sudah bagus. Tinggal dimakankan saja nanti di kelas. Itu dari segi mulai peningkatan dari cara mengajarnya. Kemudian untuk kurikulum memang yang seperti ini, kurikulum merdeka, kami sudah diberikan tugas masing-masing. Bapak Ibu guru sudah memiliki tugas yang akan nanti menjadi tanggung jawab di setiap hari Sabtu. Bapak di komunitas praktisi ini ditunjuk lagi kemarin sama Bapak Kepala Sekolah sebagai ketuanya. Saya sebagai ketua karena juga di komite pembelajaran kami juga diajak, dan kita kemarin juga pernah ketemu di Sukamulia Bapak ya, waktu asesmen. Insya Allah nanti apapun yang kami dapat dari komite pembelajaran dan bisa dikombinasikan lagi, ditambah lagi dengan apa yang kami dapat dari pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 7 ini, akan kita sama-sama, mari kita kolaborasi seperti maunya
kurikulum ini. Kita berkolaborasi, bekerja sama. Saya, Bapak Kepala Sekolah, tentunya tidak bisa bekerja sendiri. Tidak bisa hanya maunya kita, tidak bisa Bapak Kemawas hanya bilang begitu. Tanpa kita kerjasama, tidak akan mungkin kita akan maju bersama. Ya, itu saja dari kami. Mohon maaf atas mungkin tadi kekurangan waktu penyambutan di sini ya. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa Ibu. Jadi Ada tambahan? ada tambahan. Kalau sepintas saya dengar, mohon maaf tadi belum keluar C-nya lagi satu, yang 4 C itu sudah terjawab. Ya, C yang terakhir itu adalah kolaborasi. Jadi kolaborasi sudah dilaksanakan, sudah disampaikan tadi. Jadi mohon maaf dengan segala hormat, jangan sampai Bapak Ibu datang ke sekolah ada perasaan canggung. Saya tidak pernah ngomong dengan mohon maaf nih, ya itu anaknya sangat privat itu. Tetapi dalam kurikulum Merdeka jangan sampai terjadi hal seperti itu. Saya malu dengan kepala sekolah. Jadi kalau malu dalam konteks ukuran spiritual tidak apa-apa, tetapi dalam konteks pembelajaran tidak ada istilah sungkan. Ya, ini Bapak nih. Jadi terbuka sifatnya karena ini bukan kepentingan pribadi, tetapi kepentingan institusi. Bentar Bapak. Nih, ada lagi yang mau nambahin? Silakan. Kita berkomunikasi, jangan kita takut-takut. Tidak ada penilaian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak. Karena kita hanya bertemu lewat Zoom yang kemarin, ya ternyata masih muda, gitu. Masih muda. Ya di sini pada kurikulum Merdeka dipusatkan pada siswa. Pada kenyataannya kita sebagai pendidik maunya yang luar biasa, tapi pada kenyataannya mungkin di semua sekolah, terutama di SDN 1 Swela, namanya anak, sikap-sikap yang tidak baik itu ada saja, namanya watak banyak, karakter banyak. Jadi di sini kami sebagai pendidik berusaha supaya anak-anak bisa berakhlak mulia, memiliki karakter dan memiliki apa yang ada pada diri anak itu bisa disalurkan, bakat-bakat terpendam. Karena anak-anak juga seperti guru, banyak kita juga guru tidak berani mengungkapkan apa unek-unek seperti yang Bapak ungkapkan tadi. Ya mungkin dengan adanya forum pertemuan seperti ini kita bisa sharing, baik melalui nanti Zoom mungkin lagi, setiap permasalahan yang ada bisa kita bahas bareng-bareng. Karena permasalahannya setiap tahun anak-anak itu ada saja hal-hal unik, ya kita yang bilang unik saja yang mereka lakukan, berupa mungkin usia dengan temannya dan biasa, tinggal diarahkan bagaimana supaya menjadi lebih baik lagi. Dan juga mungkin di sini kita perlu lebih kerjasama dengan orang tua, karena orang tua kalau di kampung itu serah sekaligus kepada gurunya. Nah, tanpa ada bimbingan, karena pengaruh pekerjaan itu masalah juga, pengaruh pekerjaan, orang tua menganggap guru itu adalah sumber pendidikan, sumber ilmu, sehingga orang tua beranggapan bahwa tidak perlu lagi di rumah, khusus mencari nafkah. Nah, itu mindset yang seperti itu mungkin perlu lagi kita bekerja sama dengan orang tua. Mungkin ada lagi yang ditambahkan, Bapak Ibu Guru, Pak Rustam. Jadi kita sharing, curhat, ya, curhat yang kita alami, Ada lagi? Bahasa Inggris, ayo. Assalamualaikum
Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kebetulan kami baru sekitar 2 bulan di sini. Jadi sebelumnya di sekolah kami masih biasa-biasa. Jadi setelah mutasi ke sini sempat jam beberapa hari. Ya. Dengan adanya kurikulum merdeka, kemudian kegiatan-kegiatan sangat banyak, akhirnya kita perlu update ini. Ditambah pas Zoom dengan Bapak Fasilitator, luar biasa, salah bangkit semangat saya. Kemudian saya tanya sana sini sama ibu bapak guru, terutama ke bapak kepala sekolah, tentang apa-apa kita musikan ini. Nah, akhirnya alhamdulillah sampai saat ini ya mungkin belum menyamai tapi masih mengejar dari belakang. Ya. Sempat beberapa kali kita konsultasi dengan Bapak Ibu Guru Penggerak, dan terakhir saya ingin mencontoh kegiatan yang dilakukan oleh kelas 6 yaitu berhimpun. Untuk ya hari Sabtu itu saya lihat itu anak-anak kelas 6 kenapa di lapangan bawa nasi, bawa nare, bawa gula. Saya tengok dari jendela, terus saya tanya sama anak-anak juga, itu kelas 6 itu ada acara apa? Oh kita ingin begitu. Oh nanti kita tanya apa programnya di kelas 6. Akhirnya ternyata kelas 6 ingin meningkatkan dan membangkitkan dan ingin berbagi bersama. Ya, walaupun kegiatannya sederhana, tetapi ya mulai dari anak itu sendiri sebagai pusat kegiatan, dan secara tidak langsung betul sekali akan menumbuhkan jiwa kebersamaan mereka, sehingga apa yang dikatakan tadi oleh ibu guru mungkin bisa meredam dengan cara itu. Ada anak yang tidak kurang perhatian atau tidak punya teman, sehingga kita akan merasa berbaur kembali. Nah ini yang terakhir yang saya dapatkan pengalaman ya. Itu saja, nanti berkata yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Bisa dibilang di sini yang paling diuntungkan dengan kurikulum merdeka itu adalah guru bahasa Inggris. Kenapa saya bilang begitu? Karena di kurikulum 2013 itu bahasa Inggris dihapus dari jenjang SD ya, SD. Jadinya setelah kurikulum merdeka, nah bahasa Inggris lah yang paling beruntung karena ditarik kembali. Bisa ada BSG, ada SMP. Terus yang kedua di sini buku yang didistribusikan. Buku yang didistribusikan kepada sekolah itu kan SD itu sudah beberapa tahun tidak mempelajari bahasa Inggris. Jadinya bukunya itu bisa dikatakan materinya itu agak intermediate, pertengahan gitu. Jadinya terus yang SD kan nggak ada basicnya. Jadinya kadang saya mulai dari awal, dari perkenalan dan salam-salam gitu. Kelas 1 sampai kelas 6 sama. Nah itu yang mau saya tanyakan, apakah gimana
awal atau harus mengikuti buku yang didistribusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada unik-unik. Pus. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelumnya ingin kami informasikan bahwa kami di sini sebenarnya baru bisa laptop. Itu. Karena di sekolah sebelumnya itu kami di sana ngajarnya secara lama gitu kan. Paling banyak itu metode mengajar itu hanya metode ceramah dan pemberian tugas di sekolah lama. Tapi alhamdulillah setelah masuk di SDM 1 Swela ini keinginan untuk belajar itu ada. Ya. Jadi dulu sama sekali tidak pernah mau pegang laptop di sekolah lama itu karena rata-rata di sana seperti itu. Nah, di sini kita lihat begitu datang, saya khususnya di sini baru sekitar 6 bulan mungkin di sini. Ya, terus mau tidak mau harus bisa karena malu jadi kerikit istilahnya. Dulu begitu masuk di sini semua teman pegang laptop terus sendirian enggak bisa laptop jadinya malu. Akhirnya mau belajar sampai pinjam uang, ngutang uang untuk beli laptop, Pak. Ya itu. Ya, langsung beli laptop terus belajar. Tapi masih di sini saya pribadi masih agak sulit menerima pelajaran, masih sulit masuk pelajaran itu, Pak. Ya, jadi tapi alhamdulillah ya alhamdulillah sekarang sudah ada keinginan untuk belajar gitu. Ya, di sini kami untuk guru agama khususnya memang metodenya itu sesuai materi kan. Kalau ada materinya itu ceramah, ada kisah-kisah itu harus kan istilahnya ceramah, cerita gitu metodenya. Terus dengan menampilkan video, mungkin video-video kisah-kisah. Terus ada juga materinya tentang Al-Quran. Di kelas rendah ini kesulitannya kami guru mata pelajaran di kelas rendah itu masih banyak yang belum bisa baca. Jadi metode yang bisa kita lakukan itu hanya metode ceramah dan menghafal istilahnya. Nah, tapi banyak sekali anak-anak yang baru kelas rendah itu yang belum mampu untuk menghafal. Kayak menghafal di materinya itu kan ada ayat-ayat pendek. Mau dibaca sama anak nggak bisa. Di bukunya itu kan Al-Qur'annya, terus belum bisa baca Al-Qur'an. Terus huruf Latinnya belum bisa dibaca. Nah, jadi itu kesulitan kita, paling menyuruh mereka itu menghafal dengan menyuruh anak yang bisa 1, 2, 3 yang bisa menghafal, paling itu yang kita suruh bantu untuk membantu temannya menghafal. Dengan metode itu alhamdulillah lebih cepat dia. Kalau kita suruh istilahnya guru sebaya itu ya, jadi lebih cepat teman-temannya kayak menghafal
Tapi alhamdulillah dengan adanya istilah tutup sebaya itu lebih cepat nangkepnya anak-anak yang lain. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mohon maaf, saya tanggapi dulu satu-satu. Yang paling terakhir, jadi ibu harus bersyukur karena ibu sudah salah pergaulan. Ya, salah pergaulan. Karena apa? Karena dalam teori pembelajaran, khususnya psikologi pembelajaran, jadi lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan baik peserta didik perkembangan kita semua. Jadi ibu bersyukur sekali lagi ibu salah pergaulan ya, tetapi positif, sangat positif. Sampai dengan berbagai cara bahwa ibu sudah berupaya untuk bisa punya fasilitas. Jadi sebenarnya saya sedikit agak mengganggu kepala sekolah ini. Mestinya bapak kepala sekolah yang memberikan fasilitas sementara, tapi karena kondisi apa boleh buat ya dengan usaha sendiri lebih luar biasa. Oke, jadi itu bapak sudah perlu acungi jempol. Jadi ibu mohon maaf namanya belum kenal, tapi saya sudah kenal wajahnya, sangat bersyukur. Kemudian dari bapak yang sebelah tadi, saya memang pernah terbayang-bayang waktu di Jom itu, ya kan? Nah itulah salah satu perwujudan dari profil pelajar Pancasila. Jadi secara tidak langsung 5 komponen profil pelajar Pancasila itu sudah terakomodasi dalam bentuk satu kegiatan yang disebut Begibung. Jadi di Bali juga ada Bapak, di Bali ada, itu menjadi sebuah tradisi juga yang memang di beberapa tempat pernah redup kemarin karena ya yang namanya salah pergaulan juga, ya. Jadi boros, kemudian butuh tenaga, itu alasannya. Tapi sekarang sudah mulai bangkit lagi. Ternyata mereka itu belum paham seperti apa sih filosofinya Ibu. Itu sangat makna Bapak Ibu. Nah, kemudian Ibu yang sebelah sama, jadi Ibu sudah termasuk diberikan kesempatan dengan kurikulum Merdeka ini terkait dengan materi hampir sama dengan ibu yang di pojok tadi. Mohon maaf saya tidak hafal namanya. Jadi dalam kurikulum Merdeka itu sudah terakomodasi yang disebut dengan tahap pembelajaran berbentuk fase. Kenapa diwujudkan atau dibuat dalam bentuk fase? Karena kita semua menyadari bahwa perkembangan berpikir, karakter berpikir anak-anak itu jelas sangat-sangat berbeda. Dari perbedaan itulah yang sebelumnya kan dalam bentuk kelas. Jadi anak-anak wajib dibelajarkan dalam bentuk kelas. Apa perbedaannya? Boleh. Nah, sekarang dalam kurikulum 2013 boleh masih ada dalam kelas 1, kelas 2, kelas 3, tetapi dalam belajarnya itu bisa dalam bentuk fase. Artinya status kelasnya ada di kelas 3, kemudian dalam status belajarnya boleh belajar di fase A. Itu Ibu. Nah terkait dengan materi silakan. Nah nanti saya sedikit kalau masih diperkenankan ini kita curhat lebih panjang, ya saya akan sampaikan apa yang menjadi kesulitan Ibu terkait dengan materi. Nah saya mulai Bapak Ibu, mohon izin dulu waktunya agak panjang ini Bapak. Jadi memang selain fase-fase yang ada di kurikulum Merdeka, selain dari profil pelajar Pancasila, secara tidak langsung kita ditanamkan untuk belajar sabar. Ya, menghadapi
pasokan. Kalau ibu dan bapak guru tidak punya perut panjang, bahaya. Karena berhadapan dengan anak-anak yang main tubruk sana tubruk sini belum tahu arah. Ya, nah terkait dengan itu bapak ibu yang saya hormati, bapak kepala sekolah, bapak pengawas dan bapak kepala PD, terlebih bapak ketua komite ini menjadi sasaran empuk sekarang bapak. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau bapak harus terlibat. Jangan pasrah dengan bapak ibu guru di sekolah, karena sekarang bapak mulai diajak untuk berembuk. Oke. Nah, dari awal kita terbuka. Kalau tidak dibahasakan seperti itu, kalau saya diam-diam saja tidak berani bapak ibu ngomong. Dan itu memang realnya seperti itu. Iya, semua takut. Nanti apalagi bapak kepala sekolah itu udah berkumis marah nanti. Nah, ya, jadi itu bapak ibu mohon maaf, bapak semua yang ada di depan ini saya mohon maaf, mungkin terlalu berlebihan dan sebagainya. Jadi manusiawi karena saya juga masih belajar, ya. Dan justru saya banyak mendapatkan dari bapak ibu. Semoga untuk kedepannya kalau memang ada program lagi saya bertandang ke lokasi bapak itu sudah harapannya sudah mulai banyak perubahan. Oke. Dan saya membuka diri bapak ibu semuanya, WA saya terbuka 24 jam. Jangan sungkan-sungkan, silakan bapak ibu berkomunikasi. Kalau misalnya kebutuhan tentang contoh modul ajar, bagaimana menyusun atau menggunakan KKO, silakan bisa komunikasi. Jadi 24 jam. Kalau misalnya tidak direspon berarti saya masih tidur. Pasti saya respon, tidak mungkin tidak, karena itu menjadi tanggung jawab konsekuensi. Saya kira itu bapak, sekali lagi mohon maaf dan terima kasih yang sangat luar biasa sudah memfasilitasi saya yang sangat luar biasa. Tidak ada tempat bagi saya untuk berkata-kata lagi. Bapak ibu, termasuk senyum-senyum bapak ibu itu menjadi kesan tersendiri pada diri saya pribadi. Jadi saya tutup, terima kasih dan mohon maaf, selamat siang, tetap jaga kesehatan. Terima kasih.